Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ramadias Purnamaladi dengan mata pelajaran K3. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fadlur Rahman, iya hadir. Ahmad Fadlur Roji, Krisna Bari Pratama, Muhammad Saharis, Andita Amira, Namira Afifah, Agung, ya hadir semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alat perlindungan diri. Apa itu alat perlindungan diri? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Alat perlindungan diri adalah alat untuk melindungi diri, tentu saja. Untuk melindungi diri dari apa? Melindungi diri dari bahaya akan benturan atau bahaya akan kecelakaan. Pada hari ini kita akan mulai dengan bagian atas, yaitu kepala, lalu nanti akan ke badan, lalu ke kaki. Jadi kita bagi menjadi 3 segmen, atas atau kepala, tengah atau badan, yang ketiga adalah bawah atau kaki. Kita mulai saja langsung ya. Yang pertama itu ada helm. Helm ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Ya betul sekali, untuk melindungi kepala tentunya. Maksudnya melindungi dari apa gitu? Melindungi dari jatuhnya batu atau tanah yang dari atas gitu, kita pakai seperti ini ya, kita pakai. Atau bisa juga terlindung dari benturan. Contoh kalau kita sedang merunduk ya kan, merunduk terus kita langsung berdiri lagi, nggak tahu ada atasnya ada benda, cep, kena. Nah kita akan terlindung kalau dengan helm seperti ini. Yang kedua ada yang namanya pelindung telinga. Pelindung telinga ini sebenarnya opsional, hanya dipakai untuk pekerja-pekerja yang menggunakan alat-alat berisik seperti pemotong besi atau pemotong kayu ya kan. Cara gunakannya ya untuk melindungi telinga saja supaya kedap gitu. Lalu ada yang namanya kacamata. Kacamata ini untuk melindungi mata tentunya. Bagaimana cara menggunakannya? Ya tinggal pakai saja. Yang saya pakai ini kacamata hitam, biasanya untuk tukang-tukang las gitu. Ada juga kacamata yang warnanya bening, itu yang dipakai untuk melindungi mata dari ini ya, debu. Kayak motong kayu itu kan ada debunya, bisa ke mata. Jadi pakai kacamata hitam bisa, terserah tukangnya sih sebenarnya mau seperti apa. Lalu habis itu ada masker. Di bagian kepala ini ada masker. Yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir banget sih, ini salah satu alat yang untuk melindungi dari masuknya debu juga ke dalam hidung. Tapi kalau ini, kalau tadi kacamata ke mata, yang ini ke hidung. Makanya pada tahu kan ya, tinggal tutupin saja di bagian mulut, hidung. Lalu sebenarnya ada satu lagi, yaitu buat nutupin muka semua. Jadi tanpa perlu kacamata ataupun masker, dia langsung menutup muka. Cuman bapak tidak bawa ya, tidak punya. Lalu bagian badan. Bagian badan ini ada yang namanya body harness. Tapi maaf bapak tidak bawa karena barangnya cukup mahal ya, body harness.
Tapi ada yang namanya sarung tangan. Nih di bagian badan ini juga kita segmen kedua ini, bagian tengah badan ini ada yang namanya sarung tangan. Ini buat melindungi tangan biar gak baret, biar gak terluka. Ini pakai sarung tangan seperti ini. Lalu di bagian badan juga terdapat ini vest atau rompi bahasa Indonesia rompi. Ini buat apa? Buat pekerja biar bisa terlihat gitu dari kejauhan. Ada reflektornya juga ya, warna putih biar mantulin cahaya. Jadi kalau malam dia pekerja malam, oh kelihatan di situ ada pekerja. Di sini ada cahayanya. Ini rompi. Lalu kalau sedang hujan, ini sudah opsional. Kalau lagi hujan saja, ini dipakai. Yaitu ya jas hujan, apalagi. Sebenarnya kalau tukang-tukang sekarang itu jarang ya. Kalau hujan langsung pakai jas hujan, lebih baik tidak kerja, nunggu hujannya berhenti atau redaan sedikit baru kerja lagi. Jas hujan juga opsional sebenarnya. Lalu ada bagian bawah atau kaki, yaitu ada sepatu. Sepatu ini ada dua jenis, ada sepatu boot, ada sepatu safety. Bedanya apa? Sepatu boot itu tidak ada yang namanya di ujung sepatunya ini besi. Ini untuk melindungi diri, melindungi kaki dari terjatuhnya barang. Kalau bagian bawah sama, supaya tidak tertusuk. Ya, ini penting. Sebenarnya dari semuanya itu yang terpenting adalah helm dan sepatu, karena cukup vital untuk semuanya ya, untuk semua pekerja di lapangan itu ya helm dan sepatu. Rompi itu belum terlalu penting sebenarnya. Lalu ada lagi yaitu water pack. Water pack juga saya tidak punya, maaf, karena itu bukan segmen kepala, badan ataupun kaki, itu langsung semua dari kaki hingga badan pakai untuk melindungi apa? Melindungi diri dari contohnya api kalau dia bermainnya di bidang-bidang gas kan. Kalau finishing ada itu yang untuk kompor gas gitu kan. Lalu ada terlindung dari air panas, jadi tahan panas juga otomatis ya, dari tahan api tahan panas. Jadi kan pemasangan instalasi air panas itu kan butuh safety, jadi harus pakai baju yang benar gitu supaya terlindung, kulitnya nggak bakar. Oke, itu saja barang-barang yang dapat saya tunjukkan. Tugas kalian adalah merinci barang-barang tersebut. Jadi sebenarnya helm ini bukan hanya warna putih saja. Ada warna-warna lain seperti merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Saya lupa ada berapa warna. Pokoknya ini bermacam-macam. Nah, tolong buat kelompok bebas. Satu kelompok isi 3 orang. Kalau misalkan ada yang 4 boleh satu kelompok yang 4 orang. Tolong dirinci. Yang kelompok 1 helm, kelompok 2 adalah sarung tangan, ya sarung tangan. Ini juga ada berbagai macam. Salah satunya sarung tangan ini murah, makanya saya bawanya yang ini. Lalu ada kacamata. Kacamata ini juga berbagai macam. Tadi yang saya bilang ada hitam, ada yang kuning, terus ada yang ya berbagai macam. Ini ada nanti bisa searching saja. Tolong presentasikan hari ini, Bapak tunggu. Ya, terima kasih kalian sudah presentasi semua dan sudah saya nilai. Jadi sebenarnya apa sih pelajaran yang kita ambil hari ini? Sebenarnya Bapak tuh ingin beritahu bagaimana nantinya kalian, kalau kan kalian masih kelas 10 ya, nanti PKL di kelas 11.
dipinjamkan, jadi kalian tahu warna helm apa yang kalian pakai, sarung tangan apa yang seperti yang harus kalian pakai, atau sepatu yang seperti apa yang kalian pakai. Jadi itu supaya kalian tahu dulu saja kegunaan APD ini tuh fungsinya apa saja. Tugas minggu depan adalah tolong kalian baca dan print ya, kalau bisa di print aja lah, print untuk rambu-rambu K3. Jadi di lapangan nanti ada rambu-rambu yang perlu kalian ketahui untuk keselamatan diri kalian juga. Percuma pakai APD lengkap kalau tidak mengetahui rambu-rambu K3 gitu. Dapat dipahami semuanya? Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran hari ini.